Dingin nggak? Wah, dingin banget. Karena kita sudah sempit kok, yang sulit dan menerima sesuatu yang mungkin bisa menurut saya kita jangan membatasi. Saya nggak tahu kapasitas otak kita sampai berapa. Ada teori kita, kita nggak tahu. Kalau kita tidak tahu ya kalau kita nggak pasti. Ketika kita menjadi bisa misalnya, maka tidak bisa kemudian memberikan rekomendasi atau penilaian secara ada ukurannya. Kalau mau orang itu mau ukurannya apa? Ya. Ternyata kita seperti apa? Nah. Yang bisa apa? Kalau aku pribadi ya susah buat namanya ingatannya tuh nggak bisa just apa kayak apa ingatan itu nggak bisa mengaku berarti aku sendiri karena kalau biasanya sehari belajar tuh ingat tapi biasanya udah lupa. Itu berarti daya tampung otakmu untuk mengingat sedikit. Itu maksud saya, kita ini kadang-kadang terlalu cepat untuk menjadikan terhadap siapapun, terhadap orang lain ya, terhadap diri sendiri juga ya. Nah, ketika kita terlalu cepat menjadikan seperti itu ya kita sulit menerima orang kita yang sudah mengkotak, orang kita yang mengurusi itu pembatasan itu namanya. Nah yang membatasi kita sendiri.
terlalu terbiasa menggunakan persepsi dengan cara seperti itu. Susah ya. Aku di luar aja. Dingin banget kok, aku ngumpet. Dingin mbak, wah aku ngumpet. Karena kita sudah sempit kok, kemudian sulit menerima sesuatu yang bisa. Kalau psikiater dari kedokteran kemudian ambil spesialis kejiwaan kalau psikolog dari psikologi ya, karena psikologi kemudian ambil profesi psikologi, ambil gelar psikologi yang kayak kedokteran asal profesi itu. Nah kalau mau sebenarnya begini, kalau secara keilmuan itu ya mau jadi apa aja bisa. Kalau seumpamanya di hukum itu apa ada peluang bagi nikah? Di mana? Di hukum. Di hukum di mana maksudnya? Di kantor-kantor polisi gitu Pak, apa ada? Kalau di Pengadilan. kalau di kepolisian, di kejaksaan, bukan kejaksaan ya, di kepolisian, di tentara itu mesti ada biro psikologinya. Tapi kalau kamu mau masuk ke sana jelas kalah, bersaing dengan psikologi jelas kalah, kan begitu. Karena yang direktur ya psikologi. Kalau di biro psikologi, ya karena memang yang dibutuhkan itu kompetensinya itu beda gitu. Jadi ini bukan soal pinter atau nggak pinter, kompetensinya beda. BK nggak diajari banyak tentang sesuatu yang dibutuhkan di situ, gitu maksudnya. Kalau di pengadilan yang dibutuhkan ya psikologi, nggak mungkin kan kemudian ada peristiwa kejahatan, misalnya nanti persidangan Verdi Sambo nanti, kan nggak mungkin terus kemudian nanti saksi ahlinya kita panggilkan guru BK, ya gak nyambung lah, gak nyambung. Mesti nanti saksi ahlinya dari psikolog misalnya, atau psikiater, kan gitu. Yang namanya kasus saksi ahlinya ditanyakan kejahatan seperti ini seperti apa. Nonton di TV yang dibicarakan di psikologi forensik gitu, Reza Indragiri Amril gitu. Nah, dia kan ngomong bahwa profil orang yang di korban kekerasan seksual itu seperti ini profilnya. Tapi ini yang terjadi seperti ini sesuatu yang bertentangan. Itu kan analisis psikologis. Nah itu dipelajari di psikologi forensik. Orang BK nggak belajar tentang itu, ngapain belajar tentang itu? Oh nggak dibutuhkan kok, kan gitu. Nggak dibutuhkan bagi orang BK. Jadi itu beda kompetensi saja. Jadi kalau di hukum ya lebih banyak psikologi. Kalau BK, ya BK-nya memang lebih banyak kalau pendidikan ya. Meskipun tidak hanya di situ ya, guru BK, konselor, apa nggak bisa masuk di perusahaan? Ya bisa saja. Nah itu di bagian apa kalau di perusahaan? Nah ya tadi itu di SDM itu. Tapi kan kamu akan bersaing, kalau kamu masuk ke perusahaan, kamu akan bersaing dengan orang hukum, orang psikologi, atau dengan orang SDM. Dan perusahaan BK ini ya jelas nggak dilirik lah, kecuali kalau wis kepeksa. Ya, kenapa? Ya karena kompetensi yang dicari itu.
Mereka tahu kan, orang SDM juga tahu kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi kalau rekrutmen itu kan begini, misalkan begini, dulu yang pernah saya lakukan itu ada rumah sakit yang butuh direktur. Nah ini ada rumah sakit butuh direktur, minta dilakukan rekrutmen. Oke, kita lakukan rekrutmen. Maka ketika rekrutmen itu kan, sebelum rekrutmen itu kan kita ngomongnya dengan manajemen rumah sakit yang dibutuhkan orang seperti apa. Nah, kalau menurut kami dari psikologi, bahwa seorang direktur itu kompetensinya seperti ini. Kita sudah ngantong itu kompetensinya, dia harus punya kemampuan ini macam-macam. Kemudian pihak manajemen maunya seperti apa. Nah ini nanti kemudian kita cocokkan, baru ketemu kompetensi itu yang dibutuhkan. Nah kompetensi itu yang dibutuhkan baru kita rekrutmen, kan gitu, rekrutmen diseleksi, seleksi ini disesuaikan dengan kompetensi itu, kan gitu. Dari sisi administrasi saja misalnya itu kan lulusan S1 apa kan gitu. Misalkan direktur rumah sakit berarti gelarnya mesti ada administrasi rumah sakitnya, kan nggak bisa ada direktur rumah sakit kemudian hanya dokter, harus mas itu kan dokter administrasi rumah sakit. Harus mas, jadi dokter saja nggak bisa secara administrasinya, naik administrasi saja nggak masuk, berarti kan nggak masuk. Pinter kayak apa boleh, tapi secara administrasi nggak masuk. Itu di sektor formal begitu. Meskipun nanti ke depan itu pertanyaannya itu kamu bukan lagi kamu alumni mana, kamu IPK-nya berapa, tapi kamu bisa apa. Tapi kita nggak bisa lepas dari administrasi kalau sektor formal. Nah kemudian kompetensi kita apa iya kita punya kompetensi untuk pengembangan karyawan, diajari enggak? Memang yang kita butuhkan bukan itu, yang kita butuhkan bukan itu. Sehingga kita tidak diajari. Ergonomi misalnya, kita nggak tahu. Di psikologi ada ekonomi itu dari teknik industri ergonomi. Ekonomi itu kita coba kesesuaian antara alat-alat dengan manusia. Jadi misalkan kalau kita produksi mobil misalkan, maka mobil ini yang kita jual di Indonesia dengan yang dijual di Eropa jelas berbeda. Kalau nggak berbeda ya nggak ergonomi. Kenapa? Secara fisik saja nggak beda orangnya. Mobil Indonesia kemudian dijual di Eropa ya di sana nggak laku dan mulai nyangkut oleh dashboard, nggak nyaman kemudian mengendara. Itu nggak ergonomis namanya, nggak ergonomis. Hal seperti itu diajarkan untuk diberikan psikologi yang ada spesifikasi ini. Kita kan enggak, ya kan memang kita nggak butuh, itu gitu. Jadi kita nggak diajari itu kan memang kita nggak butuh kompetensi itu bukan itu. Soalan kompetensi yang dibutuhkan. Nah kalau mau masuk di bidang hukum ya ini memang nggak mau berbeda.
ada yang lebih pas. Nurut ke kedua orang tuanya dari dulu sampai sekarang, sampai dia sudah nikah Pak. Sudahnya itu si anaknya itu nangis sudah nggak tahan kan Pak. Si suaminya juga sedih karena istrinya itu selalu jelek-jelekin sama orang lain, sampai nangis histeri suaminya juga. Akhirnya mereka kemarin mutusin buat pergi, tapi sama orang tua saya suruh balik lagi Pak, karena yayasan itu nggak ada yang ngurus, nggak akan jalan kalau nggak ada mbak saya itu. Kemarin sore kejadian lagi. Itu kan lulusan S1 apa kan gitu. Jadi misalnya direktur rumah sakit berarti gelarnya mesti ada administrasi rumah sakitnya. Kan nggak bisa ada direktur rumah sakit kemudian hanya dokter saja, harus MAS minimal. MAS itu magister administrasi rumah sakit. Minimal harus MAS misalnya. Jadi dokter saja nggak bisa. Secara administrasi saja nggak masuk, berarti kan nggak masuk. Pinternya kayak apa, tapi secara administrasi nggak masuk kan gitu. Itu di sektor formal begitu. Meskipun nanti ke depan itu pertanyaannya itu kamu kalau bukan nanti kamu alumni mana, kamu IPK-nya berapa, tapi kamu bisa apa? Pertanyaannya kan itu. Tapi kita nggak bisa lepas dari administrasi kalau sektor formal. Tetap saja. Nah kemudian kompetensi kita membantu klien itu tergantung dari kondisi klien itu seperti apa. Jadi kalau sakit ya dibantu sembuh kan gitu. Kalau dia stres ya dibantu mengurangi stres. Kalau dia depresi ya dibantu untuk menyembuhkan depresinya kan gitu. Nah kita belum tahu kondisinya seperti apa. Kondisinya seperti apa dan bagaimana persoalannya kita belum tahu. Jadi itu nggak bisa jadi gini, kalau saya begini bahwa saya nggak bisa kemudian memberikan advice, memberikan saran atau memberikan apa, oh ini kamu harus begini, oh ini diberikan begini, kan nggak bisa. Kenapa? Karena saat ini tidak ada kliennya, saya anggap tidak ada klien. Tapi kalau entah mereka salah satu atau mereka berdua, dua pihak maksudnya, ngadep ke saya, baru saya bisa menganalisa kemudian apa yang harus dilakukan. Nah itulah bedanya konseling dengan nasihat. Kalau nasihat itu ya dengan cerita begini saja sudah bisa. Nasihatnya ya suruh pertama. Ayo Pak ya. Iya. Salah duanya ada satunya. Pengen jadi orang sukses. Itu mah Banggain formal. ayah bunda. Sukses itu seperti apa? Jadi orang Pak. Suruh mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadahnya di ini, ibadahnya di ini lagi gitu. Kemudian ya cobalah dikomunikasikan dengan orang tuanya. Ya pasti ya. Kan nggak perlu kuliah di BK kan kayak gitu. Ya, iya semua orang juga bisa. Jadi nasihat begitu. Nah tapi konseling beda. Kalau konseling nggak bisa kemudian dari cerita orang yang seperti ini kemudian kita, oh ini harusnya begini nggak bisa. Maka Punya masalah. merasa nggak punya problem. Karena manusia itu pasti punya problem dan ya manusia itu menjadi dewasa karena problem. Tapi manusia itu menjadi kerdil juga karena problem. Jadi tergantung bagaimana menyikapi persoalan. Maka kalau kita merasa nggak punya
nggak punya masalah, saya nggak punya masalah, itu problemnya. Karena dia nggak bisa mengidentifikasi. Karena problem itu pasti ada, masalah itu pasti ada. Memang tergantung bagaimana kita menyikapi sesuatu. Salah satunya, dua-duanya, atau seperti apa, kan belum jelas permasalahan. Jadi itu permasalahan itu harus dirunut dari awal. Jadi kondisinya sekarang dia seperti apa, yang dia rasakan bagaimana, kemudian dirunut dari awalnya seperti apa. Nah itu nanti baru bisa ketemu ini inti permasalahannya sebenarnya apa. Gitu. Kalau hanya ditanyakan terus apa yang harus dia lakukan, ya komunikasi dengan orang tuanya. Nanti ada pertanyaan lagi, saya sudah berusaha Pak, tapi nggak bisa, orang tua nggak menerima misalnya. Ya kan pertanyaannya kan nggak bisa dijawab. Pertanyaannya kenapa orang tua nggak bisa menerima? Jadi menyelesaikan persoalan itu nggak bisa hanya dengan satu langkah bahwa kita memberikan nasihat, apalagi nasihat ya, kita memberikan advice, kita memberikan service. Misalkan, oh ini coba beginikan terus berharap permasalahan selesai, itu nggak bisa. Jadi masalah itu selalu berdialog. Berdialog itu artinya sekarang kita lakukan apa, kemudian hasilnya bagaimana, hasilnya bagaimana. Selalu nggak usah dipikir lah. Ya sudah dianggap selesai. Padahal itu masih menjadi persoalan. Ya itu yang nanti bisa menimbulkan trauma itu kan begitu. Jadi kayak nggak apa-apa. Karena ya memang kalau nggak dipikirkan ya, kalau dianggap bukan masalah ya memang bukan masalah. Tapi apakah dirinya benar-benar menerima? Itu yang menjadi persoalan. Menerima atau tidak. Nah, dan kita sulit membedakan sakjane aku iki nerima apa enggak gitu. Nah, kalau saya sering ngomong bahwa untuk ngetes kayak gitu itu sederhana saja. Jadi misalnya kalau kamu ingat mantanmu misalnya, kamu ingat mantanmu itu terus masih ada perasaan sakit misalnya, atau ada perasaan jengkel, berarti kamu nggak selesai. Berarti kamu punya persoalan dengan dia. Jadi masalahnya nggak selesai. Karena kalau masalah itu sudah selesai, kamu ingat dia nggak masalah, nggak ada rasa sakit, ya biasa saja. Sederhana aja. Pasangan suami istri di rumah tangga misalnya, itu sering juga itu ngomong, kemudian awalnya konseling gitu, kemudian waktu berikutnya ngomong sudah Pak, sekarang sudah nggak masalah. Oh alhamdulillah, saya bilang kalau memang sudah nggak masalah, iya yes, pokoknya kita nggak usah mikir itu, nggak usah diungkit-ungkit, sudah selesai Pak, jadi nggak ada masalah lagi. Saya cuma mikir, oh begitu. Saya tanya, gimana hubungannya sekarang dibanding dengan sebelum adanya masalah itu? Ya tetap beda Pak, tapi nggak masalah kok. Oh ya nggak apa-apa, saya bilang. Justru itu masalahnya. Jadi untuk ngecek masih ada persoalan atau tidak, lihat pola hubungannya. Orang punya konflik itu, kalau dia hubungan setelah konflik itu selesai, kemudian hubungannya lebih baik dibanding dengan sebelumnya, itu berarti persoalannya selesai, berarti efektif. Tapi kalau hubungan berikutnya itu ternyata tidak lebih baik dibanding dengan hubungan sebelumnya, itu berarti nggak selesai. Meskipun ngomong udah